Selamat pagi teman-teman sekalian. Bank 4.0 oleh Brad King. Orang Jerman rasanya Brad King ini ya. Jadi ini adalah buku yang menarik sekali tentang bagaimana kira-kira perbankan di masa yang akan datang ya. Dia bilang banking everywhere, never at a bank. Melakukan transaksi bisnis perbankan di mana saja, tidak pernah di sebuah kantor cabang bank. Nah, pertanyaan saya ke Anda, ya, secara rata-rata, selama 1 tahun terakhir atau selama 6 bulan terakhir, Anda berapa kali ke bank? Selama 6 bulan terakhir, Anda berapa kali ke bank? Ya. Atau Anda boleh tulis, kapan terakhir kalinya Anda pergi ke bank? Ini menarik, kapan terakhir kalinya pergi ke bank? Walaupun Anda melakukan transaksi, beli barang, ngurusin kredit card, segala macam, tapi kapan Anda pergi ke bank? Dia bilang banking ini esensial di masa depan, semua orang akan melakukan banking ya. Tetapi tidak perlu pergi ke bank, saya baca ini baru sebenarnya, ini cukup baru, yaitu tahun lalu 2019 dibeli di Periplus Surabaya ya. 2019. Kenapa saya beli ini? Kebetulan pada saat itu saya mentraining semua kepala cabang kantor cabang utama BCA di Jakarta. Jadi saya mengajar tentang design thinking dan tentang change management ya. Jadi lewat saya ingin tahu dah perbankan masa depan itu seperti apa. Dan ternyata memang menarik sekali dunia perbankan ini berubahnya ya. Pengen cerita nih, sesuatu yang disebut the first principle. Jadi buku ini sangat besar dalam pemikiran tentang apa yang disebut dengan the first principle. Jadi kalau Anda ingat dulu ya, zaman dulu, itu orang tuh naik kuda, kereta kuda ya. Jadi orang selalu memikirkan jalan itu didesain untuk kuda. Lalu semua itu mencari kuda yang paling nyaman bagaimana supaya duduknya enak. Kuda yang paling sehat bagaimana. Lalu bagaimana membuang kotoran kuda. Sampai ditemukan mobil Ford T model ya. Mobil Ford ini memikirkan ulang keseluruhannya. Tujuan kita punya kuda itu, naik kereta kuda itu apa sih? Adalah dari titik satu ke titik lain, destination, dari tempat satu ke tempat lain, menuju dari tempat satu ke tempat lain. Dan kita tidak perlu kuda. Yang perlu adalah fasilitas untuk menuju dari satu titik ke titik lain. Maka lahirlah mobil, dan itu merubah dunia secara keseluruhan, merubah konstruksi kota, merubah arsitektur kota, merubah cara kita bepergian ya. Jadi ini bagaimana kita memikirkan kuda jadi mobil, kereta dan lain-lain. Terakhir kita ganti Uber ya, sharing model. Jadi kita kan tujuannya pergi, tidak perlu memiliki, mendingan kita naik punyanya orang lain aja. Nah itu bagaimana the first principle itu adalah sebenarnya elemen kunci dari sesuatu itu apa sih? Contoh yang menarik, kaset. Dulu kita mendengarkan kaset itu, saya masih ingat punya kaset tape ya, punya lagunya Kus Plus, lagunya siapa, dimasukin ke dalam kaset Beatles gitu ya, seneng. Tapi sebenarnya apa sih? Kita kan dengerin musik. iPod itu satu alat kecil, 1000 musik di dalamnya, dan cukup gitu ya. Itu merubah pola kita dalam kehidupan ya. Lalu hotel, baru-baru ini kan rame hotel itu kan tempat kita nginep. Kenapa enggak kita nginep di rumah orang? Lahirlah Airbnb yang secara fundamental merubah struktur kehidupan kita ya. Kita enggak perlu beli, kita perlu sewa aja. Nah, apa sih first principle-nya bank? Nah ini ada 3. Jadi menurut buku ini ya, the first principle of banking ya, first principles itu adalah 3 aja. 1, value store, menyimpan nilai. Jadi Anda deposito, Anda nyimpan uang, ya, menyimpan nilai, menyimpan harta, menyimpan kekayaan. Itu the first principle. Ya. Yang kedua apa? Money movement, memindah uang. Saya beli baju sama Anda, ya udah saya pindah uang saya ke uang Anda. Itu money movement, memindah uang dari satu titik ke tempat lain. Yang ketiga, akses ke kredit. Jadi hanya ada 3 kebutuhan dalam utility atau manfaat dari bank. 1, menyimpan value, dan yang kedua memindahkan uang, dan yang ketiga akses terhadap kredit. Saya butuh uang untuk kredit dulu. Nah 3 ini menarik sekali, karena kalau Anda berpikir di dalam 3 hal ini, maka kita tidak perlu lagi memikirkan bank, tidak perlu lagi memikirkan sesuatu. Contoh yang paling menarik dalam buku ini diceritakan adalah tentang Alipay atau Alibaba
ya, company-nya namanya Ant Financial. Kalau Anda tahu ya, orang Amerika dulu pakai banking, lalu pakai kredit card. Kredit card ini apa sih? Sebuah tempat transaksi yang memudahkan kita pakai kredit card karena kita beli dan saya membayar dengan kartu kredit ini, nanti di bank kita settle gitu. Di Amerika transaksi itu di kredit card semua. Oke ya, di transaksi itu di kredit card semua. Di China nggak ada orang punya kredit card karena proses kredit card itu susah. Bukan nggak ada ya, sangat minim jumlah persentase orang pakai kredit card. Mereka pakai apa? Alipay atau WeChat Pay ya. Sebetulnya utility-nya itu kan cuma mindah uang dari tempat saya ke tempat Anda karena sesuatu jasa atau suatu produk. Saya cuma mindahin uang doang ya. Nah, itu dilakukan dengan Alipay dan WeChat Pay ya. Dan tidak perlu saya pakai kredit card atau apa. Bahkan kelahiran Alipay itu juga kebetulan. Kenapa kebetulan? Ini cerita realnya. Bulan September tahun lalu saya pergi ke Shanghai ya, dan ke Hangzhou. Hangzhou itu pusatnya Alibaba. Saya ke kantornya Alibaba. Lalu ke kantor pusatnya Ant Financial, itu adalah departemen keuangannya Alibaba. Dan dia tunjukkan sebuah server ya, IBM bau besar yang leleh karena terlalu banyaknya transaksi. 11 bulan 11 tanggal 11. Waktu itu tahun berapa? Transaksi di internet begitu besar sehingga mesinnya leleh ya. Itu lucu. Nah, yang menarik adalah awal dari Alipay, bagaimana transaksi keuangan melalui mobile itu sebetulnya kebetulan karena Alibaba mempunyai Alibaba Shop, lalu orang transaksi jual beli, lalu Alibaba merasa kalau orang itu beli barangnya lalu tidak puas gimana, tidak bisa dikembalikan, maka dia akan menahan dulu paymentnya orang. Jadi si A mau beli sama si B barang, si A bayar ini uangnya ditahan dulu sama Alibaba, tak simpen di sini dulu ya. Kamu tidak boleh ngambil uangnya dulu, kamu kirim dulu barangnya. Kalau dia puas, 30 hari sudah puas, oke, uangnya saya kasihkan ke Anda. Nah, karena kedua belah pihak percaya sama Alibaba, maka uang itu masuknya ke Alibaba dulu ya. Itu awalnya Alipay. Tapi terus transaksinya menjadi luar biasa banget. Bahkan sekarang ini menurut Brad King dalam Banking 4.0, menurut Brad King ya, jumlah transaksi yang dipakai melalui Alipay, melalui WeChat dan lain-lain itu melebihi transaksi semua kredit card seluruh dunia. Di seluruh dunia jumlahnya. Jadi kita itu menjadi memikirkan sebenarnya fungsinya apa sih? Fungsinya apa? Itu yang disebut dengan the first principle ya. Nah ini ada volume transaksi ya. Visa market total caps itu 260 billion. Ant Financial ya toh, itu sekarang sudah 150 billion. Jadi Alibaba ini volumenya naik terus dan transaksinya gila banget, dipakai mobile phone ya. Ini data-datanya bagaimana terjadinya transaksi. Oh, ini ada 11 November ya 2017 ya. Alipay itu bertransaksi dalam satu hari 25 billion US dollar. Gila sekali ya. Jumlahnya sangat besar sekali. Nah, ini beberapa catatan yang cukup menarik. Dia bilang bahwa nonton bioskop itu juga nggak perlu lagi sudah bayar atau apa, bisa melalui handphone dan melalui TV ya toh. Kalau kamu suka movie-nya sangat banget, ya sudah kamu bisa nonton berulang-ulang ya. Anda bayar melalui Ant Financial. Jadi kalau Anda mau utang uang karena duitnya nggak cukup, Alibaba akan memberikan mini kredit. Nggak usah pakai jaminan apa-apa. Bagaimana dia melihat? Karena Anda punya data ketika Anda bertransaksi dengan mereka. Otomatis mereka akan memberikan sesuai dengan kekuatan Anda. Nah, ini menarik sekali ya. Dia bilang the first principle itu beda dengan iterasi. Iterasi itu bagaimana kita membuat lebih baik, gimana kita membuat banknya lebih aman, bagaimana kita membuat ada coffee di sebelahnya supaya orang merasa nyaman di bank itu. Ini iterasi. Dalam bisnis terjadi iterasi, tapi ada satu saat terjadi perombakan yang sangat total, yaitu terjadi ketika kita mulai memikirkan the first principle dari sebuah utility atau dari sebuah keadaan. Ini contohnya apa yang disebut dengan notifikasi dalam dunia perbankan. Saya kasih beberapa cerita aja ya. Contohnya begini, Anda hari itu belanja makanan sehat $10. Notifikasi sekarang adalah di nomor Anda ada kelihatan Anda telah bertransaksi $10 beli makanan sehat, dikirim ke rumah Anda, keluar. Transaksi $10, itu aja. Tapi di masa depan akan ada
sebuah notifikasi, oh Anda sudah membeli makanan bernutrisi $10. Biasanya kamu belanja kalau malam $20. Maka kamu sudah menghemat $10 dan sudah beli makanan sehat sehingga tubuhmu akan lebih sehat. Notifikasi yang lebih hebat lagi akan bilang bahwa seminggu ini kamu setiap kali beli $20, kali ini beli $10 dan makanannya makan sehat, ya kan? Nah, ini akan kalau Anda jalankan terus-menerus selama 2 bulan, Anda akan kurus lagi 2 kilo dan keuangan Anda akan tersimpan uang untuk cukup beli nginep di hotel Sheraton misalkan. Jadi data itu semakin lama semakin kaya, informasi di dalam perbankan itu semakin lama semakin kaya, ya. Segalanya akan semakin sederhana cara pakai segala macam. Ini dia bilang bagaimana perbankan itu bergeser dari perbankan yang tradisional menuju perbankan dan fintech yang baru. Dia bilang zaman baru ini fintech itu merubah behavior kita, merubah cara kita berbisnis. Ada crowdsourcing, ada peer-to-peer lending, satu ke orang lain untuk meminjamkan uang, ya. Jadi semua itu sudah dirubah, ya, di dalam experience-nya orang. Kita tidak lagi mengukur institusi dan proses, tapi kita mengukur kebutuhan kita apa, ya. Ini contoh dalam bank, ada credit card, ada overdraft, ada checking account, debit account, current account, ada saving account, ada mortgage, ada car loan, ada small business bank account, ya, ada life insurance policy, ada business line credit, ada term deposit, CD, investment, mutual fund, foreign exchange service. Semua ini pelan-pelan akan dibutuhkan tetap dalam jasa pelayanan kehidupan kita. Tetapi sudah tidak perlu lagi orang pergi ke bank. Semuanya tinggal bertransaksi aja di tempat itu. Nah, ada sebuah story pendek yang saya suka di sini, ya. Ini gambarnya adalah Jack Ma. Ini Jack Ma, ya. Ini Jack Ma, ya. Ini pada tahun 2015 dalam World Economic Forum, dia bilang, dalam 10 tahun ke depan penjualan Alibaba, penjualan saya yakin akan melawan dan melewati Walmart. Melawan dan melewati Walmart. Dan saya akan punya 10.000 pelanggan baru yang selalu belanja di tempat saya. Dan dia bilang, saya tidak butuh warehouse, saya tidak butuh gudang, saya tidak butuh pabrik, saya cuma butuh 2 server saja. Mengerikan, ya. Saya cuma butuh 2 server saja. Nah, ini adalah first principle. Kita berpikir ulang, menggali kembali apa yang sebenarnya esensial di dalam bisnis ini. Apa yang perlu kita lakukan di dalam bisnis ini, ya. Di sini bahkan ada bagaimana perbankan itu berubah, ya. Bagaimana semua layanan bank, bank baru, fintech, fund manager, insurance, retailer, dan semuanya itu bagaimana berinteraksi atau berinterface dengan pelanggan. Itu akan berubah total, Nah, di masa pandemi ini, saya berpikir banyak tentang training, tentang teaching, tentang pendidikan. Ya, saya lagi mikir, sebetulnya the first principle of education, the first principle of training itu apa? The first principle itu adalah bagaimana orang belajar sesuatu. Kan tidak perlu ada sekolahannya, kan tidak perlu ada trainingnya. Yang penting orang itu belajar di titik itu. Dan ketika orang itu belajar, dia bisa memakai pelajaran itu di dalam kehidupannya, maka dia akan menjadi lebih baik. Bagaimana caranya kita mendelivery proses belajar ini tanpa harus terkekang bahwa training itu harus satu ruang, 30 orang, ya. Bahwa pendidikan itu harus punya gedung yang besar, punya ruangan servis. Saya waktu ke Amerika yang terakhir, saya ngeri sekali melihat apa? Post office yang sudah nggak dipakai lagi, gede banget, udah kosong. Library, perpustakaan, udah nggak ada lagi. Ya, library itu sudah bisa masuk melalui online semua. Anda bisa akses data tertentu kalau Anda bayar. Hal-hal yang mahal juga bisa Anda lewat sebuah VPN atau apa untuk bisa dibaca, ya. Jadi sebenarnya bank juga sama. Gede gedungnya, mega. Buat apa? Perbankan bisa dilakukan melalui handphone, ya. Lalu pendidikan bagaimana? Ya. Di dalam zaman yang super modern ini, kita mulai harus memikirkan what is the first principle of your business. Prinsip utamanya itu apa sih? Sehingga kita bisa merubah segalanya sesuai dengan kebutuhan itu dan menyelaraskan kemampuan kita, ya, atau bisnis kita terhadap kebutuhan pelanggan yang sudah berubah karena berubahnya dunia ini. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.